Halo sahabat PSA kita, berjumpa kembali dan kali ini kita akan belajar bersama dengan topik 15 tanda asli kecerdasan yang tidak bisa kamu tiru. Yuk, let's check it out. Apa artinya menjadi orang yang sangat cerdas? Sebagian besar kita mengenali orang yang cerdas saat kita bertemu dengannya. Namun, kecerdasan sejati sulit bagi hampir semua orang untuk didefinisikan atau dijelaskan. Nyatanya, definisi kecerdasan tampaknya berubah di hampir setiap konteks. Di tempat kerja, orang yang cerdas mungkin unggul dalam melakukan brainstorming ide-ide baru, menangani masalah kompleks, dan menganalisis gambaran besarnya. Dalam hubungan dan kelompok sosial, kecerdasan mungkin melibatkan komunikasi yang jelas dan ekspresi emosional, sedangkan lingkungan akademik lebih menekankan pada mempelajari konsep baru dan mengingat informasi. Walaupun kelihatannya berbeda, setiap kemampuan intelektual ini berada di bawah payung kecerdasan. Menurut banyak teori populer dalam psikologi, seperti teori kecerdasan majemuk Howard Gardner, ada berbagai macam keterampilan kognitif, perseptual, dan keterampilan intrapersonal yang berkontribusi pada ukuran kecerdasan kamu. Selain itu, dua orang berbeda memiliki bakat intelektual dan keterampilan yang sangat berbeda, meskipun keduanya dianggap lebih cerdas daripada kebanyakan orang. Untuk mengatasi masalah ini, Gardner membagi kemampuan intelektual kita ke dalam 9 kategori. Setiap kategori mencakup aspek kognisi, perilaku, dan kinerja manusia yang berbeda. Menurut Gardner, semua orang yang sangat cerdas unggul dalam satu atau beberapa kategori ini, yang pada akhirnya menentukan cara belajarmu, memproses informasi, atau caramu berinteraksi dengan sekitar. Misalnya, salah satu kategori Gardner adalah kecerdasan spasial, dan ini menggambarkan kemampuanmu untuk mengenali pola visual. Orang dengan kecerdasan spasial yang luar biasa mungkin mahir dalam memanipulasi gambar dan menjelajahi ruang angkasa. Tidak mengherankan, banyak pemikir spasial yang tajam menemukan kesuksesan sebagai seorang arsitek, ahli bedah, dan pematung. Tentu saja, kecerdasan spasial hanyalah salah satu kategori intelektual Gardner. Gardner hanyalah salah satu dari banyak psikolog yang mencoba menjelaskan kualitas misterius yang membuat seseorang lebih kompeten atau inovatif daripada orang lain. Karena pada dasarnya kecerdasan sangat sulit untuk didefinisikan, sama sulitnya dengan mengenali orang-orang di sekitarmu. Misalnya, banyak orang yang paling brilian diabaikan, dan ini terjadi hanya karena kecemerlangan mereka tidak sejalan dengan ide-ide tradisional atau arus utama. Di sisi lain, banyak peniru dan ilmuwan gadungan mendapatkan pengakuan dunia meskipun menciptakan beberapa ide bagus sendiri. Jadi, bagaimana kamu tahu apakah seseorang benar-benar seorang individu yang brilian? Untuk memisahkan yang jenius dari yang jenaka, mari kita lihat 15 tanda kecerdasan alami yang tidak bisa dipalsukan sekeras apapun kamu berusaha. Nomor 1, gelombang perubahan. Apakah kamu beradaptasi dengan baik di lingkungan baru? Orang cerdas merespon dengan cepat dan efektif perubahan yang terjadi di sekitarnya. Kamu mungkin tidak selalu menikmati perubahan, terutama jika itu terjadi tanpa peringatan. Tetapi kamu bekerja dengan baik di bawah tekanan dan memerlukan sedikit persiapan untuk melakukan yang terbaik. Fleksibilitas dan spontanitas adalah dua keterampilan yang hanya bisa dikuasai oleh orang yang sangat cerdas. Siapapun pada dasarnya dapat mempersiapkan diri secara ekstensif untuk suatu proyek dan memenuhi ekspektasi. Tetapi dibutuhkan orang yang sangat cerdas untuk berpikir secara mandiri dan melakukan yang terbaik. Nomor 2, orisinalitas yang luar biasa. Apakah kamu selalu dipenuhi dengan ide-ide baru? Orang yang sangat intelektual dengan cepat mensintesis informasi dan membuat koneksi, sehingga tidak membutuhkan waktu lama sebelum mereka melimpahkan ide-ide orisinal. Tidak setiap ide yang mereka luncurkan itu inovatif atau mendalam. Orang-orang yang paling kreatif seringkali menyusun ide dan konsep yang paling aneh. Namun, kesediaan mereka untuk berpikir di luar kota membedakan orang yang paling cerdas ini dari seluruh dunia. Nomor 3, pertapa yang sadar. Kesadaran diri adalah keterampilan yang jarang dikaitkan dengan orang-orang dengan tingkat kecerdasan tinggi. Kita biasanya menganggap hiperintelektual sebagai tindakan egois dan tertutup, tetapi sebagian besar sangat menyadari dunia di sekitarnya. Mereka secara tidak sadar memikirkan kebutuhan dan perasaan orang lain, bahkan jika mereka tidak perlu melakukannya. Nomor 4, eksperimen acak. Banyak orang cerdas ternyata tidak teratur. Mereka tidak hanya menjalani gaya hidup yang berantakan, tetapi tujuan, hasrat, dan minat mereka berbeda-beda setiap harinya. Bagi kebanyakan orang, mereka tampak lengah atau tidak fokus. Namun, disorganisasi mereka menghasilkan penemuan yang paling menginspirasi.
Kehidupan orang-orang yang cerdas seringkali berputar di sekitar hasrat dan minat mereka. Mereka selalu mengajukan pertanyaan, mengeksplorasi ide, dan mengembangkan konsep baru. Meskipun konsep tersebut 99% gagal. Karena secara intelektualisme mereka yang paling konstan. Orang yang paling cerdas mengutak-atik ide setiap hari dalam hidup mereka. Mengutak-atik pada akhirnya membawa mereka ke dalam inovasi yang bermakna dan terkadang mendalam. Nomor 5. Karunia musik. Apakah kamu seorang musisi alami? Kamu mungkin tidak terlatih secara klasikal, tetapi kamu memiliki keahlian dalam ritme, melodi, dan pola musik. Kamu tidak hanya mengapresiasi musik yang bagus saat mendengarnya, tetapi kamu juga dapat membuat musik baru dengan sedikit usaha. Tanpa banyak berpikir, kamu dapat menulis lagu asli dan menyanyikan melodi yang unik. Kamu dapat membuat parodi lagu favorit, memutar musik bersama teman, atau bernyanyi di sekitar rumah atau kamar mandi. Tidak peduli bagaimana kamu menyalurkan bakat musikmu, kemampuan musik alami adalah prediktor kecerdasan yang handal. Untuk membuat atau mengapresiasi musik yang bagus, otak kamu menggunakan banyak keterampilan kognitif seperti pengenalan pola, pemikiran metamorfosis, dan persepsi pendengaran. Jika kamu menyukai musik, kemungkinan besar kamu mahir di bidang lainnya. Nomor 6. Prediksi mendalam. Orang cerdas unggul dalam mengidentifikasi pola tersembunyi di dunia sekitar mereka, entah itu urutan angka atau tren di komunitas mereka. Mereka dengan cepat dan percaya diri mengenali pola dan aturan, lalu membuat prediksi yang cerdas. Meskipun ada banyak jenis kecerdasan lainnya, pengenalan pola dapat diterapkan secara luas, sangat kuat, dan hampir tidak mungkin dipalsukan oleh siapapun. Nomor 7. Haus akan pengetahuan. Orang paling cerdas memiliki rasa haus yang tak terpuaskan akan pengetahuan. Jadi, tidak mengherankan jika mereka mengajukan pertanyaan kemanapun mereka pergi. Apakah itu kamu sedang bercakap-cakap dengan orang asing atau mendengarkan ceramah? Kamu ingin mengetahui dan memahami segalanya, dan kamu akan terus mengajukan pertanyaan sampai dapat melakukannya. Nomor 8. Kemampuan yang mumpuni. Orang yang benar-benar intelektual memiliki kemampuan mumpuni untuk mempelajari konsep baru, sementara orang lain perlahan menyatukannya. Orang cerdas memahami ide-ide baru seperti mereka telah mempelajarinya selama bertahun-tahun. Mereka dengan cepat mengungkap topik paling rumit di dunia, membuat orang lain terpana dan terkesan. Jika kamu adalah orang yang sangat cerdas, kamu mungkin merasa hebat dalam segala hal yang kamu lakukan. Bahkan jika kamu seorang amatir pada awalnya, kamu adalah pembelajar yang cepat dan itu membuatmu selangkah lebih maju dalam kompetisi. Nomor 9. Kosakata yang kaya. Rata-rata orang intelektual memiliki pengetahuan yang kuat tentang bahasa ibu mereka. Mereka memiliki kosakata yang kaya dan mereka menunjukkan kejelasan dan ketegasan setiap kali mereka membuka mulut. Siapapun dapat membicarakan ide atau mengoceh sampai pulang. Namun, dibutuhkan orang yang cerdas untuk menjelaskan sebuah ide dengan jelas hanya dalam beberapa kata. Nomor 10. Ingatan yang tepat. Apakah ada yang pernah memberitahumu bahwa kamu memiliki ingatan yang sangat baik? Daya ingat adalah salah satu indikator kecerdasan yang paling umum karena hampir tidak mungkin dipalsukan. Orang yang dengan ingatan yang sangat tajam dapat mengingat informasi dalam jumlah besar dengan mudah. Mereka unggul dalam tes ingatan seperti konsentrasi dan mereka jarang melupakan nama atau angka setelah mendengarnya. Meskipun sebagian besar orang dapat mengingat detail yang jarang dan gagasan umum, dibutuhkan orang yang tajam dan sangat cerdas untuk mengingat ingatan dan konsep yang kompleks dengan presisi. Nomor 11. Momen inspirasi. Siapapun dapat mengerjakan proyek secara sistematis. Tidak perlu orang jenius untuk mengikuti rencana dan tetap berpegang pada rutinitas. Namun orang yang paling cerdas hampir selalu digagalkan oleh momen-momen inspirasi. Entah dari mana, kamu membuat koneksi yang menyoroti masalahmu dan membawa kamu ke arah yang baru. Kamu berjuang untuk mengikuti rutinitas yang teratur karena momen inspirasi ini terlalu kuat untuk diabaikan. Nomor 12. Beragam keahlian. Jelas, jumlah informasi yang disimpan di otak kamu mempengaruhi kemampuan intelektualmu. Orang-orang cerdas secara bertahap mengembangkan bank besar pengetahuan mental dan mereka dapat mengingat pengetahuan itu hampir setiap saat. Apa yang mengejutkan banyak orang tentang intelektual yang rajin adalah keragaman yang luar biasa dari keahlian mereka. Tidak peduli dengan siapa mereka berbicara atau apa yang mereka bicarakan, mereka selalu memiliki sesuatu yang menarik untuk dikatakan. Itu tidak berarti mereka ahli dalam setiap mata pelajaran. Namun, orang yang paling kompeten dapat membicarakan hampir semua hal dengan percaya diri. Nomor 13. Sumber kebijaksanaan.
Apakah orang lain datang kepadamu untuk meminta nasihat atau kebijaksanaan? Jika orang lain mencari pendapatmu, itu karena mereka menghargai sesuatu tentang perspektifmu. Mereka mempercayai penilaianmu dan dengan tulus mendengarkanmu. Jika kamu adalah orang yang sangat cerdas, kamu mungkin memberikan saran yang lebih baik daripada yang kamu sadari. Mungkin kamu adalah individu yang cerdas secara emosional, yang empati alaminya membantu menyelesaikan konflik yang paling sulit sekalipun. Mungkin kemampuanmu untuk mengubah perspektif dan menantang beragam ide membantu orang lain mengidentifikasi kelemahan atau menyederhanakan ide mereka. Bagaimanapun, kamu telah mendapatkan kepercayaan dari orang-orang di sekitarmu karena kamu memiliki kemampuan intelektual yang tidak mungkin dipalsukan. Nomor 14, persepsi yang disempurnakan. Sebagian besar orang menjelajahi dunia dengan mata dan telinga tertutup. Kita tidak melihat atau mendengarkan dunia di sekitar kita, jadi kita sering gagal menyadari perubahan aneh atau luar biasa di lingkungan kita. Namun, orang yang paling cerdas selalu memiliki mata dan telinga yang terbuka. Mereka melihat dan mendengarkan kemanapun mereka pergi karena hal yang paling menarik mungkin terjadi di depan mereka. Nomor 15, gambaran yang lebih besar. Apakah kamu menganggap dirimu orang yang menentukan? Sebagian besar orang yang sangat cerdas membuat keputusan yang cepat dan cerdas karena mereka unggul dalam memprediksi apa yang akan terjadi selanjutnya. Kemampuan kamu untuk mengidentifikasi pola dan mensintesis pengetahuan memberi kamu perspektif unik tentang gambaran besarnya. Yang lebih penting lagi, orang cerdas tahu bahwa ada keputusan yang permanen atau sempurna. Pada akhirnya, kegagalan hanyalah kata lain untuk mempelajari sesuatu yang baru. Terima kasih sudah menyimak video ini dan jangan lupa klik subscribe untuk terus mendapatkan topik belajar menarik lainnya. Sampai jumpa.